Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, salah satu nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kalau seandainya saat ini, detik ini ada alat ukur untuk mengukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya alat ukur tersebut tidak mampu mengukur nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap pendengaran-pendengaran yang jauh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang agung, yang kuasa, yang mana kita umatnya berbuat kezaliman, berbuat kebaikan tidak mengurangi derajat di sisinya. Kaum muslimin, rekan-rekan calon-calon isi surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada beliau yang mana oleh beliau tidak pernah kita jabat tangannya, tidak pernah kita lihat tubuhnya, tetapi yang mana oleh beliau sebelum kita lahir ke dunia, beliau sudah memikirkan kita umatnya. Siapakah beliau? Ialah baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat perjuangan beliau, kita bisa merasakan nikmatnya zaman Islamiyah. Mengingat akan kematian, bercerita kita akan kematian, ada 3 perkara yang menghantarkan kita ke alam kubur, 2 yang kembali dan 1 yang akan menemani kita di alam kubur. Yang pertama, harta, yang mana oleh kita selama di dunia, siang, malam, pagi, sore, petang, kita mencari harta, bahkan kita lupa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dunia kita cintai harta tersebut, kita nomor satukan harta tersebut. Ingat, tatkala kita mati, rupanya harta tersebut tidak setia kepada kita, tidak cinta kepada kita. Mana buktinya? Tatkala kita dihantarkan ke alam kubur, dia hanya menghantarkan kita sampai hanya di tepi pasar, tidak sampai ke makbarah kita, tidak sampai ke perkuburan kita. Dia menunggu sesudah dimakamkan kita, dikuburkan kita, kemudian pulang ke tempat asalnya. Tidak setia dia, yang mana kita di dunia selalu kita bangga-banggakan harta. Itu yang pertama. Dan yang kedua, keluarga, yang mana selama kita hidup di dunia, kita mencintai keluarga, bahkan saking cintanya kita dengan keluarga, lupa kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada akhirnya keluarga tidak setia juga dengan kita. Tatkala kita meninggal, kita dihantarkan ke alam kubur, sampai liang lahatlah kita diantarkan, kemudian dia kembali lagi ke tempat asalnya. Ditinggalkannya kita sendirian di alam kubur. Tapi perkara yang ketiga ini, dia yang tidak pernah mungkin kita cintai, tidak pernah kita peduli selama di dunia, bahkan dia yang menemani, dia yang membela kita di alam kubur. Apakah itu yang ketiga? Yaitu amalan ibadah. Selama di dunia kita tidak pernah peduli dengan amalan ibadah, kita tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita meninggal dunia, dia ikut bersama kita di alam kubur, yang mana amalan tersebut dia bisa menjadi lampu, dia bisa menjadi sahabat kita di alam kubur, bahkan dia pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun apalah daya ruh
dengan jasad sudah berpisah. Lantar ji'al ayyamul lati mabat, yang mana waktu tak dapat diputar kembali. Menangis darah kita, yang mana waktu sedetik yang sudah berlalu tidak bisa kembali, tidak bisa kita putar kembali. Makanya tatkala mayat di dalam kubur ditanya, wahai jasad yang hina, kalau seandainya ku hidupkan engkau di dunia sebentar, apa yang kau perbuat? Aku akan beribadah soleh dan akan bersedekah. Namun apalah daya, kita sudah tidak bisa kembali lagi ke masa yang semula. Mari anak-anak muda, pandang masa depan kita. Kita hadirkan waktu-waktu kita dengan beramal ibadah, berzikir dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.